Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu kedua Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayan kategorial dan pelayanan anak persekutuan teruna. Kiranya melalui ibadah ini, kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayannya di gerejanya. Pemberita firman pada ibadah ini, Pendeta Charles Janeman Manuputi. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Menyanyi bersama Kidung Jemaat 18 baitnya yang pertama dan keempat. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini, yang di dalamnya dilaksanakan peneguhan pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan PAPT, serta perkenalan pengurus Komisi GPIB Jemaat Batra Kasih. Kita aminkan bahwa ibadah ini dilandasi oleh pertolongan yang adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing dalam ibadah ini terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita
menyertai engkau. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Betapa indah
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, saya undang berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru berdasarkan surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8 hingga 11 yang menyatakan, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Demikian perintah hidup baru bagi kita bersama. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kesaksian pujian bagi Tuhan akan dipersembahkan oleh paduan suara Pelkat Persekutuan Teruna.
Pelkat PT, penerus Eklesia. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, di hadapan Tuhan kami datang menundukkan kepala kami, namun menengadah hati kami kepadamu. Memohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing, menuntun, mengarahkan kami semua untuk memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Bapa, bersabdalah dan berbicaralah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama Nahum 1 ayat 2 sampai dengan 3a yang mengatakan, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah, Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-sekali Ia tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terkait dengan fenomena yang sedang viral 1-2 hari ini, terkait dengan sebuah event internasional yang akan dilaksanakan oleh sebuah federasi sepak bola dunia. Dan Indonesia menjadi tuan rumah di dalam pertandingan Piala Dunia usia 20 tahun. Apa fenomenanya? Ya, Bapak Ibu sudah tahu itu, sudah membaca dan juga sudah memberikan komentar-komentar tentunya terkait dengan penolakan tim sepak bola Israel dalam mengikuti turnamen internasional yang dilaksanakan oleh FIFA. Persoalan yang menarik adalah bahwa sebuah pemahaman yang terjadi di dalam berbagai konflik kepentingan yang disampaikan, dilontarkan, diucapkan oleh banyak petinggi bangsa ini, banyak kelompok-kelompok religi, banyak kelompok-kelompok
ormas yang mendesain pikiran mereka untuk dengan tegas menolak keterlibatan kesebelasan Israel dalam kompetisi Piala Dunia U20 di Indonesia. Kadang-kadang kita menganggap mereka, para petinggi-petinggi bangsa ini atau pemimpin-pemimpin ataupun pemuka agama dan sebagainya adalah orang-orang bijak, orang-orang pintar, orang-orang yang intelektualitasnya tidak diragukan. Tapi untuk hal sepele seperti ini, justru mereka menunjukkan kearogansian dan juga pemahaman yang tidak tepat pada sasarannya, dan itu tentunya akan berdampak pada kepercayaan internasional untuk Indonesia, berdampak pada kesebelasan nasional Indonesia, dan berdampak pula dalam memandang Indonesia sebagai bagian yang tidak dapat membedakan mana urusan politik, mana urusan olahraga. Saudara, memang benar alasannya. Yang dipakai adalah bahwa Bung Karno, presiden pertama kita, itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Yaitu kalau kita bicara dari sisi politik, sampai hari ini Indonesia tidak punya hubungan bilateral, hubungan internasional, hubungan apapun dengan Israel. Karena ada pemahaman selama Israel tidak memerdekakan Palestina, maka selama itu pula Indonesia tidak akan menjalin kerjasama. Oke. Tetapi soal olahraga, ini soal lain. Nah, kenapa saya angkat hal ini untuk menjadi pengantar dalam firman Nahum hari ini? Karena memang banyak sekali kita sebagai manusia ini yang selalu mencampur adukan, selalu berusaha untuk menempel-nempel tiap-tiap peristiwa menjadi bagian yang integral, bagian yang tidak terputuskan. Disitulah ketika manusia mengaduk dan mencampur segala sesuatunya dalam kesadaran, maka dia sedang mengerjakan sebuah keadaan yang tentunya akan menghasilkan pandangan-pandangan yang menunjuk pada ketidakhikmatannya di hadapan orang lain. Sebagai intelektual, sebagai orang-orang berpendidikan, saya kira Bapak Ibu, kita semua harus mampu untuk membuat pengkotak-kotakan di dalam mindset kita, supaya kita juga tidak asal untuk berpikir dan berucap, lalu kemudian melakukan pembenaran-pembenaran di balik regulasi dan hukum, di balik dogmatika dan ajaran, supaya kita dianggap hebat. Niniwe di zamannya Nabi Yunus itu dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan perintahkan Yunus pergi ke sana, sampaikan berita pertobatan kepada mereka. Sampaikan berita supaya aku tidak menghukum bangsa ini. Yunus tidak mau.
Karena Yunus tahu bahwa Niniwe itu tempat di mana orang-orang yang tidak benar, jahat dan tidak berperilaku baik kepada Allah, untuk apa mereka diselamatkan? Yunus menolak. Lebih baik aku tidak pergi daripada aku seperti membuang garam di dalam lautan, di tengah lautan. Tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah direspon oleh bangsa ini. Terlalu bebal mereka. Tapi Allah bilang berangkat kok. Aku mengasihi Niniwe. Tetapi setelah penyampaian pertobatan Yunus dan Niniwe bertobat, Allah tidak menghukum mereka. Tapi setelah Yunus, maka bangsa itu, Niniwe, yang ibu kotanya Asyur itu kembali meninggalkan Tuhan, kembali hidup di dalam keadaan-keadaan yang tidak diperkenan Tuhan. Mereka menganggap bahwa pertobatan itu cuma sesuatu yang tidak terlalu penting. Mereka bertobat supaya mereka terhindar dari murka Allah. Tetapi setelah Allah berkenan kembali, mereka kembali pula melakukan kejahatan. Lalu kemudian mereka mengakukan pembenaran-pembenaran. Mereka dengan sengaja mendesain pikiran mereka untuk mengatakan bahwa kami adalah bangsa yang besar dan bangsa yang kuat, dan karena itu tidak ada yang bisa memerintah, tidak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa untuk memperlakukan kami seenaknya, termasuk Allah. Lalu di dalam pikiran besarnya inilah Niniwe menekan Yehuda, menekan Israel, menindas Israel. Nahum datang dan menyampaikan berita siapa Allah di hadapan manusia. Maka di ayat 2 dan ayat 3 bacaan kita di pasal pertama kitab Nahum ini, saudara melihat bagaimana Allah dikumandangkan, identitas Allah disampaikan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, Allah yang akan membalas kejahatan tiap orang kepada orang lain. Allah adalah Allah yang pendendam. Bagaimana Nahum tidak menyampaikan ini? Karena sebelumnya Allah berpihak kepada Niniwe. Bahkan Allah menghukum Yunus ketika Yunus menolak melakukan pelayanan di sana. Yunus dihajar habis-habisan sama Tuhan. Waktu dia mau pergi meninggalkan pelayanan itu, dia jatuh di laut, dimakan ikan besar. Allah tidak mematikan dia, tapi itu peringatan Allah. Lalu ketika dia sampaikan itu dan dia masih marah-marah sama Allah, Allah bilang, "Hei, apa hakmu marah-marah di hadapanku? Siapa kamu yang mau memberontak dan marah-marah atas perintah pelayanan yang kusampaikan?" Ada pohon jarak, Yunus bilang, "Baik juga Tuhan, saya bisa berteduh, ada sombar." Besoknya mati tuh pohon, Yunus kembali kepanasan. Allah begitu mengasihi Niniwe, tetapi apa yang mereka balas kepada Allah? Pemberontakan. Nah, oleh karena itu Nahum bilang, ingat bahwa Allahku, Allah kami, Tuhan Allah Yahweh adalah Allah yang cemburu, Allah yang mendendam, Allah yang akan membalaskan kejahatan dengan murkanya. Dan tidak ada satupun yang akan lepas. Tidak ada satupun yang akan lewat dari murka itu.
Kekasih Tuhan yang diberkati, apa yang dilakukan Niniwe, apa yang dilakukan oleh bangsa yang memberontak dan berhadap-hadapan dengan Allah, menantang Allah, sudah pasti mereka tidak akan pernah menerima berkat dari Tuhan. Ketika mereka dengan sengaja menganggap bahwa mereka punya hidup lebih besar, lebih baik, lebih berkualitas tanpa Allah, maka mereka akan dikecilkan di hadapan orang lain. Kadang-kadang ketika orang sudah ada di dalam sebuah posisi yang aman untuk dirinya, maka pada saat itulah dia mau menunjukkan bahwa dia punya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Karena dia berlindung di balik zona amannya. Coba waktu dia ada di dalam keadaan yang terbuka, keadaan yang tidak aman pada dirinya, dia akan selalu menunjukkan kerendahannya. Dia akan selalu mencari perhatian untuk ada yang menolong, ada yang menopang, ada yang membantu. Tapi waktu dia ada dalam situasi yang nyaman, maka disitulah dia akan tunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Karena itu saya selalu katakan, jangan pernah gereja membangun dirinya dalam zona aman. Karena pada waktu yang sama gereja akan menunjukkan siapa dirinya. Kesombongannya, kearogansiannya, ketinggi hatiannya di hadapan orang lain. Gereja harus ditempatkan di jalur-jalur yang sulit, di zona-zona yang tidak aman, supaya dia menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak punya kekuatan dan hanya bisa kuat kalau ada Allah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Karena itu jangan pernah merasa bangga dan nyaman ketika saudara dalam pelayanan ada di dalam zona-zona yang saudara bangun sendiri. Justru kita harus pikul salib. Justru kita harus menderita. Justru kita harus ada di dalam kesukaran-kesukaran. Supaya disitulah iman kita ditumbuh kembangkan oleh Allah melalui setiap peristiwa yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Niniwe kejam. Karena dia tidak mau diperintah Allah, maka dia hajar umat Allah. Dia hajar Yehuda habis-habisan. Kekejaman Niniwe membuat Allah tidak bisa diam. Membuat Allah tidak bisa hanya memandang. Membuat Allah tidak bisa hanya tertegun. Tapi Allah harus beraksi, Allah harus bertindak untuk membela umatnya yang ada dalam penderitaan. Dan sifat Allah yang satu inilah yang terus dilakukan oleh Yesus dan oleh gereja, yaitu berpihak pada mereka yang lemah, berpihak pada mereka yang diintimidasi, yang dimarginalkan, yang disisihkan dalam hidup. Kalau ada 150 pengurus Pelkat yang akan diteguhkan pada hari ini, dan ada 50 pengurus komisi yang juga akan diperkenalkan kepada jemaat untuk bekerja di ladang Tuhan ini, di GPIB Batra Kasih Makassar ini. Maka saya mau ingatkan dan mau sampaikan untuk rekan-rekan sepelayanan, unit-unit misioner gereja, bahwa saudara dipanggil, saudara dipilih Tuhan, saudara dipercayakan tugas ini untuk menjadi pengurus Pelkat dan komisi, menjadi pelayan-pelayan bagi anak-anak layan PAPT. Bukan hanya sekedar mengisi struktur di dalam gereja Tuhan ini. Saudara ada di sini bukan hanya sekedar
mau menunjukkan bahwa kami masih ada. Batra Kasih masih punya banyak orang yang mau melayani. Bukan juga hanya mau menunjukkan bahwa kami adalah garda terdepan dalam gereja Tuhan untuk mengerjakan visi misi Tuhan di tengah-tengah panggilan kami. Tapi lewat Nahum hari ini Tuhan juga ingatkan bahwa Ia berkenan kepada mereka yang mengasihi sesama. Ia mencintai orang-orang yang selalu mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ia berpihak pada mereka. Tapi ingat, Ia pendendam. Ia juga bisa marah. Ia juga bisa membalaskan apa yang saya dan saudara kerjakan terhadap orang lain yang tidak berkenan di hatinya. Maka kita juga akan berhadapan dengan tindakan Allah atas hidup kita. Panggilan melayani sebagaimana yang saudara sudah dapat di dalam 7 materi bina. Saudara mengerjakan misi Allah, missio Dei. Ini bukan misi Pelkat PA sampai PKLU. Ini bukan hanya sekedar misinya Komisi Teologi dan Persidangan Gerejawi sampai Komisi Inforkom Litbang. Ini pekerjaan Tuhan saudara. Dan saudara juga saya hanya alat yang Tuhan lengkapi, yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi jangan ada orang yang menganggap bahwa ini karena dirinya, karena usahanya, karena kerja kerasnya, karena segala sesuatu yang dia buat maka semuanya jadi baik. Tidak ada di dalam gereja Tuhan, termasuk diaken, penatua, pendeta yang sempurna di mata Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau Tuhan mau pakai, kalau Tuhan mau kita menjadi rekan sekerjanya, maka Tuhan lengkapi dan Tuhan akan beri hikmat. Hal yang selalu terjadi di dalam persinggungan antar manusia di dalam gereja adalah karena mereka menganggap bahwa kita semua sudah dipercayakan tugas oleh Tuhan, maka kita semua harus menunjukkan kualitas, kita semua harus menunjukkan kehebatan, kita semua harus menunjukkan bagaimana kerja keras untuk memajukan dan untuk membuat gereja ini tetap ada dan eksis di dalamnya. Itu baik. Tapi yang tidak baik adalah bahwa justifikasi, penghakiman terhadap sesama itu selalu saja menjadi topik yang merusak tatanan kehidupan persekutuan. Merasa diri lebih kudus, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih tinggi, merasa diri lebih berjasa, lalu memandang orang lain, melihat orang lain sebelah mata. Ini poin-poin ini, saudara, tanpa disadari dia terjadi. Dan sebagai pelayan hari ini, saudara-saudara pengurus Pelkat dan juga teman-teman pengurus komisi yang ada, yang akan menopang mendukung majelis jemaat di dalam menjalankan misi Allah lewat gereja ini, ingat kita cuma alat. Kita bukan malaikat
yang posisinya di bawah Allah sedikit. Kita di bawah. Tapi yang di bawah ini kemudian diangkat oleh Allah. Jadi Allah yang angkat saudara dan saya, bukan saudara yang angkat diri saudara sendiri. Karena kita cuma bisa berdiri dan diangkat oleh Allah. Jangan pernah lihat saudaramu sebagai orang yang lebih rendah darimu. Para pelayan-pelayan Pelkat minta tolong. Saudara akan hidup dalam kehidupan dengan jemaat. Dengan warga di gereja di Pelkat-Pelkat saudara. PAPT, ada anak-anak layan yang begitu banyak jumlahnya. Teman-teman GP, teman-teman PKB, PKP, juga PKLU. Ada banyak orang yang tunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam jemaat ini. 12 sektor dengan lebih kurang 700 lebih KK. Lebih kurang 2.000 lebih, bahkan 2.500 data terupdate jumlah jiwa jemaat ini. Mereka menunggu, mereka menantikan kehadiran jamahan saudara. Maka waktu saya membawakan materi yang pertama, saudara masih ingat tentang spiritualitas inkarnasi. Bagaimana Yesus Allah yang besar itu, dia datang sebagai manusia dalam inkarnasinya. Dan dalam kehadiran Allah itu apa yang dikerjakan? Dia berpihak kepada orang-orang susah, orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Bukan hanya sekedar berpihak, tapi dia hadir dan menjamah, menyentuh mereka. Memberi penguatan kepada mereka. Dan itu tugas pelayan. Tidak hanya perintah-perintah temannya yang lain. Hei, saya ketua. Berangkat kok. Terus ibu ketua, bapak ketua. Saya ketua, saya bosnya. Tuhan ampun. Gak ada yang model begitu. Justru kita harus merendahkan diri sebagai pelayan yang melayani. Karena itu, kalau saudara lakukan tugas, maka di ayat 3, Nahum juga bilang, tapi Tuhan, perhatikan ayat 3. Panjang sabar dan besar kuasa. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dan ia berpihak kepada kita. Jadi kalau kita menjalankan tugas dengan baik, dengan tepat dan benar, dengan kerendahan hati, dengan loyalitas dalam kompetensi-kompetensi yang saudara punya dan miliki, maka Tuhan akan tersenyum melihat pelayanan kita. Tapi Tuhan akan tidak berpihak ketika kita tidak melaksanakan tugas ini dalam takut akan Tuhan. Karena itu saya sebagai pendeta GPIB, sebagai rekan-rekan dari teman-teman pengurus Pelkat dan juga pengurus komisi, harus mengatakan sebuah kebanggaan dan mengapresiasi kesediaan hati saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja ini. Karena tidak banyak orang yang seperti saudara hari ini, yang siap untuk melaksanakan tugas yang kita sadari bahwa kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan, berhadapan dengan berbagai kepahitan dalam pelayanan. Bahkan satu waktu kita akan jenuh dalam pelayanan. Karena tidak dianggap oleh mereka yang dilayani. Tapi saudara dalam kesadaran yang baik, saudara katakan kami siap menjadi pengurus-pengurus Pelkat. Kami siap menjadi pelayan-pelayan bagi anak-anak layan kami. Kami siap untuk mendukung di dalam 6 komisi yang ada. Bahkan satu komisi punya sub-sub yang lain. Kami siap untuk berjalan bersama, luar biasa.
Dan saya harus angkat topi untuk Bapak Ibu. Karena tadi alasannya tidak banyak orang yang mau ambil jalur ini. Tapi ketika saudara menetapkan dirimu untuk bekerja bersama dengan Tuhan, mari nyatakan itu dalam 2,5 tahun ke depan bagi pengurus-pengurus Pelkat. Mari nyatakan itu dalam 5 tahun ke depan bagi teman-teman pelayan PAPT dan juga pengurus komisi jemaat ini. Supaya kehadiran saudara akan mewarnai perjalanan pelayanan GPIB Batra Kasih. Kehadiran dan keterlibatan saudara akan memberikan angin segar agar jemaat ini semakin bertumbuh dalam iman kepada Allah. Dan kalau kita berjalan bersama dalam semangat itu, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menjadi kekuatan yang memperlengkapi untuk melaksanakan misinya di dalam dunia ini. Selamat bekerja dan selamat melayani. Tuhan pasti menguatkan saudara. Amin.
sekarang kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan bagi seluruh pengurus-pengurus Pelkat dan pelayan PAPT dan juga surat keputusan bagi pengurus komisi yang akan dibacakan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Batra Kasih Makassar, nomor 688-JBK-KD.1-3 Romawi, _2023-KPTS, daftar surat keputusan Majelis Jemaat GPB Batra Kasih Makassar, dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPB Batra Kasih Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPB Batra Kasih tentang pengakhiran tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pelkat PAPT masa tugas 2017-2022 dan pengangkatan pelayan Pelkat PAPT Jemaat GPB Batra Kasih masa tugas 2023-2027. Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2023, mengakhiri masa pelayanan Pelkat PA dan PT Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar masa tugas 2017-2022 sebagaimana daftar nama-nama lampiran 1 surat keputusan ini dengan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Mengangkat pelayan Pelkat PA dan PT Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar masa tugas 2023-2027 sebagaimana daftar nama-nama dalam lampiran kedua surat keputusan ini. Kedua, peneguhan pelayan Pelkat tersebut butir 1 di atas dilaksanakan dan dilayani oleh pendeta, Ketua Majelis Jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 26 Maret 2023 dengan menggunakan tata ibadah yang berlaku. Ketiga, tugas tanggung jawab dan wewenang pelayan Pelkat PAPT selaku bagian dari pelaksana harian Majelis Jemaat dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja GPIB, Tapta PS GPIB, dan keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih. Keempat, masa tugas pelayan Pelkat PAPT tersebut butir 1 berlaku sejak peneguhan atau tanggal ditetapkannya dan berakhir pada saat peneguhan pelayan Pelkat masa tugas 2023-2027. Yang kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat pelayan Pelkat yang melanggar ketentuan yang berlaku di GPIB berdasarkan penilaian Majelis Jemaat, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pengakhiran masa tugasnya. Yang keenam, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih nomor 978-JBK-KD.1-Romawi 10-2020-KPTS tanggal 25 Oktober 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang ketujuh, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya peneguhan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Maret 2023, Pendeta Charles Yaneman Manuputi MSI Ketua, Penatua, Meti Dorcas Ripkata Kasili Sekretaris. Lampiran pertama, SKPTS Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih nomor 688-JBK-KD.1-3 Romawi _2023-KPTS tanggal 26 Maret 2023. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2023 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab pelayan Pelkat PA dan PT masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanannya dan pengabdiannya. Pelayan Pelkat Persekutuan Teruna, pelayan Pelkat Persekutuan Anak, Sektor 1, Christine Darwin Haryawang, Irma Yanti Keri, Sektor 2, Ketty Stefani Vandenbroek, Almarhumah Tiffany GV Hatusaimima, Sektor 3, Desi Justina Seljatem, Reski Oktavian Asmari Kabalmai,
Sektor 4, Nita Susianita Lagombi Tumakaka, Sarce Melani Lumeno, Eka Christine Febrianti Metekohi. Sektor 5, Agusta Matulesi, Prima Parameswari, Alicia Lopis, Bella Nasya Valencia. Sektor 6, Arnabet Anteria Leopakasi, Dorcas Tabita Salomi Lakafa, Marcel Hutubesi. Sektor 7, Yuliana Hebingadate Kawihing, Olivia Adriana Koraa. Sektor 8, Grace Silya Teresa Sahal. Sektor 9, Umi Suparlina Maulesu, Kunarti Hayat. Sektor 10, Nela Francisca Rambing, Viola Monica Teresia Paloan, Jen Evelyn Surbakti, Resintani Dewi Adriana Dauhan, Welsi Griffith Andris. Sektor 11, Erli Caroline Sainolumi, Jen Dorothea Tomasoa, Fristi Monalisa Peters. Sektor 12, almarhumah Tineke Susilo Hans, Eiren Natalia Tonda. Pelayan Pelkat Persekutuan Teruna. Sektor 1, Meske Mamuaya Rumorong, Tineke Ririmase, Lita Clara Watilete. Sektor 3, Adela Tatengkeng Araginggang, Ervina Fredelia Supusepa. Sektor 4, Elizabeth Samar, Marla Makawimbang, Wilhelmina Cornelia Donia Kumayas. Sektor 5, Anita Elizabeth Akula, Dita Prasetyo, Aprida Wawo. Sektor 7, Yoanti Rianita Raintung Siahaya. Sektor 8, Fril Silce Tauntu. Sektor 9, Elvina Bukit, Dian Lukitosari. Sektor 10, Franky Mual, Junita Andriati Tualaka, Purnawati Kawengian. Sektor 11, Preti Paraswati, Syansya Wairata, dan Hermina Tomdombala. Lampiran kedua, SKPTS Majelis Jemaat GPB Batra Kasih Makassar nomor 688-JBK-KD.1-3 Romawi _2023 tanggal 26 Maret 2023 tentang daftar nama-nama pelayan Pelkat PA dan PT masa tugas 2023-2027 Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Pelayan Pelkat Persekutuan Anak. Sektor 1, Yosefina Sapulete Pasla, Nancy Olivia Limpong Masih, Christine Darwin Hariawang, Kledi Jonef Sahertian, Stanley Franska Watratan, Stefli Theohard Immanuel Estefanus Padi. Sektor 2, Friska Febriani Pelupesi. Sektor 3, Rizky Oktavian Asmari Kabalmai, Desi Justina Seljatem. Sektor 4, Marliana Wilhelmina Manusiwa, Sylvia Anna Maringantung, Nita Susianita Tumakaka, Sarce Luminolobo, Marcel Hutubesi, Angel Yunike Wengkenusa. Sektor 5, Indriani Carolina Adela Dame, Novilia Alicia Lopis, Bella Nasya Valencia Lisal. Sektor 7, Yuliana Hebingadate, Anneke Madabi, Natali Nesi Samson. Sektor 9, Eni Tri Aryani Pamo Subikanto, Tiffany Caroline Rumbu Mainaki, Kunarti Hayar Mulyono, Keti Stefani Bukit Vandenbroek. Sektor 10, Resintani Dewi Adriana Dauhan, Welsi Griffith Limbu Andris, Kesia Alena AF Klaver. Sektor 11, Erli Carolina Lumi, Wenda Kristianti Yakob, Fristi Kristina Monalisa Peters, Jen Dorothea Tomasoa. Sektor 12, Salome Tresia Pasanea, Olivia Nancy Patanda, Erin Natalia Letedara. Pelayan Pelkat Persekutuan Teruna, Sektor 1, Lita Clara Watilete, Tineke Ririmase. Sektor 2, Yonavia Papilaya. Sektor 3, Ervina Fredelia Supusepa, Samuel Eldad Makaleu, Adela Tatengkeng Araginggang. Sektor 4, Shirley Tatiwakeng Rahim, Wilhelmina Korakumayas, Hesti Kristiani Harun. Sektor 5, Aprida Gojang Wawo, Gracia Mari Maelisa. Sektor 7, Irma Rahayu Oluwu Lombuu, Leonora Monalisa Madabi. Sektor 9,
Octavianus Andis Indra Lesmana Politon, Debbie Wulandari Tamaela, Tiffany Adriana Sosialisa Watelete, Sektor 10 Purnawati Kawengian, Marlen Sonya Manubulu, Elizabeth Claver Arnoldus, Sektor 11 Hermina Sapadampela Tatiwakeng Tondombala, Sektor 12 Sumarni Donso Paimin, Wilhelmina Loisa Pelopesi Ferdinandus. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Batra Kasih Makassar, nomor 689-JBK-KD-1-3 Romawi, _2023-KPTS, daftar surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih tentang pengakhiran tugas, tanggung jawab dan wewenang pengurus pelayan Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, masa tugas 2020-2022, dan pengangkatan pengurus pelayan Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, Jemaat Batra Kasih, masa tugas 2023-2025. Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2023, mengakhiri kepengurusan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, masa tugas 2020-2022, sebagaimana daftar nama-nama lampiran 1 surat keputusan ini, dengan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pelayanannya dan pengabdiannya. Mengangkat pengurus pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, masa tugas 2023-2025 sebagaimana daftar nama-nama dalam lampiran 2 surat keputusan ini. Peneguhan pengurus pelayan Pelkat tersebut, butir pertama tadi, dilaksanakan dan dilayani oleh pendeta ketua majelis jemaat dalam ibadah minggu tanggal 26 Maret 2023 dengan menggunakan tata ibadah yang berlaku. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengurus pelayan ke-6 Pelkat selaku bagian dari pelaksana harian majelis jemaat dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja GPIB, TAP PS GPIB, dan keputusan majelis jemaat GPIB Batra Kasih. Masa tugas pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat tersebut pada butir 1 berlaku sejak peneguhan dan tanggal ditetapkannya dan berakhir pada saat peneguhan pengurus pelayan Pelkat masa tugas 2023-2025. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pengurus pelayan Pelkat yang melanggar ketentuan yang berlaku di GPIB, berdasarkan penilaian majelis jemaat, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pengakhiran masa tugasnya. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar nomor 978-K-K-1-Romawi 10-2020-KPTS tanggal 25 Oktober 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Maret, Pendeta Charles Yanaman Manuputi MSI Ketua, Penatua Meti Dorcas Rip Kata Kasili Sekretaris. Lampiran pertama, SKPTS Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, nomor 689-JBK-K-1-3 Romawi 2023-KPTS tanggal 15 Maret 2023. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2023, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar
dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanannya dan pengabdiannya. Pengurus pelayan Pelkat Persekutuan Anak, Ketua Salome Tresia Pasanea, Wakil Ketua Reski Oktavian Asmari Kabalmai, Sekretaris Marliana Wilhelmina Manusiwa, Wakil Sekretaris Olivia Adriana Kora Ake Labora, Bendahara Arnabet Anteria Leo Pakasi. Koordinator bidang-bidang, Teologi, Indriani Carolina Adela Dame, Pelkes Kledi Jonef Sahertian, Germasa Natali Nesi Samson, PPSDI PPK Nita Susyanita Tumaka Kalagombi, PEG Wenda Yakob, Infokom Litbang Friska F. Pelopesi. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1, Christine Darwin Haryawang. Sektor 4, Sylvia Ngantung, Sarce Melani Lumeno, Eka Christine Febrianti Metekohi. Sektor 5, Novilia Alicia Lopis, Bella Nasya Valencia. Sektor 6, Marcel Hutubesi. Sektor 7, Yeti Francisca Hebingadate. Sektor 9, Tiffany Rumbu Mainaki dan Kunarti Hayer. Sektor 10, Welsi Griffith Andris, Raisintani Dewi Andriana Dauhan. Sektor 11, Erli Lumi, Fristi Monalisa Peters. Sektor 12, Olivia N. Patanda, Eren Natalia Letedara Tonda. Pengurus pelayan Pelkat Persekutuan Teruna, Ketua Anita Elizabeth Akulah, Sekretaris Samuel Eldat Makaleu, Bendahara Lita Clara Watilete. Koordinator bidang-bidang, Teologi Nelly Mariori Siregar Rongre, Pelkes Sumarni Donso Paimin, Germasa Wilhelmina Louisa Pelaupesi Ferdinandus, PPSDI PPK Leonora Monalisa Madabi, PEG Dita Priscilia Fantari Prasetyo, Infokom Litbang Yoanti Rianita Raintung Siahaya. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1, Meske Mamuaya Rumorong. Sektor 2, Silvi Siahaya. Sektor 3, Adela Tatengkeng Araginggang. Sektor 4, Wilhelmina Cornelia Donia Kumayas. Sektor 5, Dita Priscilia Fantari Prasetyo Aprida Wawo. Sektor 7, Irma Rahayu Lombuu. Sektor 9, Dian Lukitosari. Sektor 10, Yauri Salampesi Purnawati Kawengian. Sektor 11, Hermina Tondombala. Pengurus pelayan Persekutuan Gerakan Pemuda, Ketua Claudia Amarilis Naro, Sekretaris Stefani Oktavina Notanubun, Bendahara Stefani Maelisa Kristi Wongso. Koordinator bidang-bidang, Teologi, Stefani Letedara, Yovita Sisilia Sahertian, Pelkes Julian Ishak Parinusa, Gisela Yudnita Tulaseket, PPSDI PPK Reynaldo Priyatna Tenda, Esar Trisaputra Watilete. Koordinator dan Wakil Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1, Marta Maria Watratan. Sektor 2, Keti Stefani Vandenbroek, Jeremy Metekohi. Sektor 3, Edgar Marcelino Saia, Talia Sahertian. Sektor 4, Theo Lamalo. Sektor 5, Braiman Leko, Dewinda Carolina Isworo. Sektor 7, Erik B. Maspaitela, Lea Lorena Kalangi. Sektor 8, Brian Otniel Sahal. Sektor 9, Cynthia Limpo, Lisa Limba. Sektor 10, Brian Yosep Rambing. Sektor 11, Adrian Ivan Junianto Siloy. Sektor 12, Franklin Sami Amboki, Daniel Charles Tumontiling. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Ketua Ibu Hasmita Silintowe Sohilai Tangkidi, Wakil Ketua Ibu Marta Metekohi Salakori, Sekretaris Ibu Siska Isasalo, Bendahara Ibu Valentina Sukislina Purnamahadi, Wakil Bendahara Ibu Miriam Manumpil Grandi. Koordinator bidang-bidang, Teologi Ibu Lebora Hutubesi Tipata, Pelkes Ibu Mince Sinae, Germasa
Ibu Artisandi A. Sahertian Yonas, PPSDI PPK, Ibu DC Sibalatara, PEG Ibu Elsandun Telepari, Infokom Litbang Ibu Augret Rumbu Likulangi. Koordinator dan Wakil Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1, Ibu Tuti Sarce Watilete Telehala. Sektor 2, Ibu Mariana Sinagapamo, Ibu Oktaviani Titahelu. Sektor 3, Ibu Debi Jenny Supusepa Suot, Ibu Sri Winarni Bermuli Malikun. Sektor 4, Ibu Tresya Nispa Latuperisa Situru. Sektor 5, Ibu Imelda Lopis Mona, Ibu Erni Damayanti Latuperisa. Sektor 7, Ibu Desiana Kalangimodo, Ibu Adelmin Harniwati. Sekpel 8, Ibu Mariana Sahal Tojeng, Ibu Cornelia Di Somba, Ibu Luciana Sokabla Saupa. Sekpel 9, Ibu Reni Yuliani Bukit Ginting, Ibu Susan Horas. Sekpel 10, Ibu Dina Tulaseket Danari, Ibu Flora Holetaka. Sekpel 11, Ibu Mona Lisa Tatiwakeng Mahodim. Sekpel 12, Ibu Sani Erlina Parenta Polunggu, Ibu Siska Primadona Herenau Frisart. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Ketua Bapak Patrick Tenda, Wakil Ketua Bapak Yakobus Wairata, Sekretaris Bapak Angga Senggo, Bendahara Bapak Estefanus Padi, Wakil Bendahara Bapak Adri Kalangi. Koordinator bidang-bidang. Teologi Bapak Nik Samson, Pelkes Bapak Robert Naro, Germasa Bapak Hewi Tamandatu, PPSDI PPK Bapak John Leko, PEG Bapak Alfian Maulesu. Koordinator dan Wakil Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1, Bapak Belgin Limpong, Bapak Ruli Jerry. Sekpel 2, Bapak Tony GC Kairupan. Sekpel 3, Bapak Reinhard Tanamal, Bapak Max Rumia, Bapak Martin Mandagi. Sekpel 4, Bapak Moses Latuperisa, Bapak Riki Robert Martin Madabi. Sekpel 5, Bapak John Siahaya. Sekpel 7, Bapak Ian Aloysius Koraa. Sekpel 8, Bapak Ramanti Lagasi. Sekpel 9, Bapak Matius Limba, Bapak Ebarianus Lapoliwa. Sekpel 10, Bapak Denny Klaver, Bapak Arisandi Harumbu. Sekpel 11, Bapak Tommy Rapar, Bapak Frederick Tombodombala. Sekpel 12, Bapak Ricardo Herenau. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ketua Ibu Yolanda Pingkan Waluyan Rumagit. Sekretaris Ibu Yulike Arniwati Padi, Bendahara Ibu Yeti Latuperisa Manabung. Koordinator bidang-bidang. Teologi Bapak Irianto Yusuf, Ibu Ellen Tengkano Ajawaila. Pelkes Ibu Alis Gaspars, Ibu Desi Langkai Tamu. Germasa Bapak Dance Supusepa, JNP POA. PPSDI PPK Bapak Rudolfus Aryadi Sumarno. PEG Bapak Lawrence Pangemanan. Infokom Litbang Devi Sosialisa. Lampiran 3, SKPTS Majelis Jemaat GPB Batrakasi Makassar nomor 000-JBK-K-1-3 Romawi-3 KPTS tanggal 26 Maret 2023 tentang daftar nama-nama pengurus pelayan ke-6 Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU masa tugas 2023-2025. Jemaat GPIB Batrakasi Makassar. Pengurus pelayan Pelkat Persekutuan Anak. Ketua Ibu Welsi Griffith Limbu Andris. Wakil Ketua Ibu Eni Tri Aryani Pamo Subikanto. Sekretaris Saudari Indriani Carolina Adela Dame. Bendahara Ibu Wenda Kristianti Yakob. Koordinator bidang-bidang. Bidang teologi Saudari Kledi Jonef Sahertian, bidang Pelkes, Ibu Christine Darwin Haryawang, bidang Germasa, Saudari Olivia Nancy Patanda, bidang PPSDI, Ibu Erin Natalia Letedaratonda, bidang PEG, Nita Susyanita Lagombi Tumakaka, bidang Infokom, Saudari Natali Nesi Samson. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing, sektor 1, Ibu Yosefina Sapulete Pasla. Sektor 2, Saudari Friska Febriani Pelupesi.
Sektor 3 Saudara Reski Oktavian Asmari Kabalmai. Sektor 4 Saudari Marliana Wilhelmina Manusiwa. Sektor 5 Saudari Bella Nasya Valencia Lisal. Sektor 6 Ibu Jen Dorothea Tomasoa. Sektor 7 Ibu Yeti Francisca Watimena Hebingadate. Sektor 8 Saudara Stanley Franska Watratan. Sektor 9 Ibu Tiffany Caroline Rumbu Mainaki. Sektor 10 Ibu Raisintani Dewi Adriana Dauhan. Sektor 11 Ibu Erli Carolina Sainolomi. Sektor 12 Ibu Salome Tresia Pasanea. Pengurus Pelayan Pelkat Persekutuan Taruna. Ketua Bapak Samuel Eldat Makaleu, Wakil Ketua Bapak Octavianus Andis Indra Lesmana Politon, Sekretaris Ibu Hermina Sapa Dampela Tatiwakeng Tondombala, Bendahara Saudari Lita Clara Watilete. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi, Saudari Hesti Harun, bidang Pelkes, Ibu Aprida Gojangwawo, bidang Germasa, Ibu Wilhelmina Olaulisa Pelopesi Ferdinandus, bidang PPSDI, Saudari Leonora Monalisa Madabi, bidang PEG, Ibu Sumarni Donso Paimin, bidang Infokom, Ibu Tiffany Adriana Sosialisa Watilete. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sekpel 1 Ibu Tineke Ririmasi, Sektor 2 Ibu Yonavia Papilaya, Sektor 3 Ibu Adela Tatengkeng, Sektor 4 Ibu Shirley Tatiwakeng, Sektor 5 Saudari Gracia Marima Elisa, Sektor 7 Saudari Irma Rahayu Oluwu Lombuu, Sektor 9 Saudari Debbie Wulandari Tamaela, Sektor 10 Saudari Marlen Sonya Manubulu. Pengurus Persekutuan Gerakan Pemuda. Ketua Saudara Valerai Alwin Peter, Sekretaris Saudari Stefani Oktavina Notanubun, Bendahara Saudari Stefani Melisa Kristi Wongso. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi Saudari Ade Verina Wahyuni, bidang Pelkes Saudara Patrick Marvin Saputra, bidang Germasa Saudari Lea Lorena Kalangi, bidang PPSDI Saudara Joshua Antonio Tewu, bidang PEG Saudari Febi Meliana Ingratubun, bidang Infokom Saudara Reynaldo Priyatna Tenda. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1 Saudari Calvin Bonar Sarumpait, Saudara Ade Flexa Wahyudi. Sektor 2 Saudari Natasha Tiffany Tatiwakeng. Sektor 3 Saudari Ingrid Rivalia Tenlima. Sektor 4 Saudari Malva Natania Lagombi, Saudara Theophilus Victor Lamalo, Saudara Amri Maksi Wodi. Sekpel 5 Saudari Andini Katrin Prasetyo, Saudari Kristinani Velma Jessica Dame. Sektor 7 Saudara Erik Brandly Mas Paitela. Sekpel 8 Saudara Febrio Valentino Sokabla, Saudara Henry Richard Rantelore. Sekpel 9 Saudari Tesalonika Jen Rishela Taau, Saudara Dion Novalino Makagiansar. Sekpel 10 Saudari Lydia Clarissa Sunarto. Sekpel 11 Saudara Adrian Ivan Junianto. Sekpel 12 Saudara Franklin Semi Amboki, Saudari Melanofta Mori Donso, dan Saudara Patrick Marvin Saputra. Pengurus Persekutuan Kaum Perempuan. Ketua Ibu Hasmita Silintowe Sohilai Tangkidi, Wakil Ketua Ibu Augrit Likulangi Rumbu, Sekretaris Ibu Marta Metekohi Salakori, Bendahara Ibu Valentina Sukislina. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi Ibu Lebora Hutubesi Tatipata, bidang Pelkes Ibu Mariana Serlina Erice Sahal Tojeng, bidang Germasa Ibu Artisandi Sahertian Jonas, bidang PPSDI Ibu Reni Yuliani Bukit Ginting, bidang PEG Ibu Imelda Mona Lopis, bidang Infokom Ibu Oktaviani Nonati Tahelu. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1 Ibu Tuti Sarcewatilete Telehala, Sektor 2 Ibu Maria Magdalena Sinagapamo, Sektor 3 Ibu Imelda Francisca Nunumete Supusepa, Ibu Debbie Jenny Supusepa Suot, Sektor 4 Ibu Karen Leonita Manurung Persulesi, Sektor 5 Ibu Erni Latuperisa Amin, Ibu Mince Sinai, Sektor 6 Ibu Francisca Isa Salo,
Sektor 7 Ibu Olivia Adriana Kelabora Koraa. Sektor 8 Ibu Cornelia Disomba, Ibu Melvi Anamova. Sektor 9 Ibu Susana Horas, Ibu Paula Christine Usman Polii. Sektor 10 Ibu Leni Luis, Ibu Aisyah Klaver. Sektor 11 Ibu Siska Kristina Latuperisa Siambaton, Ibu Susana Olivia Saliha Ununongo. Sektor 12 Ibu Ingriani Ban Abidin. Pengurus Persekutuan Kaum Bapak. Ketua Bapak Hendrik Alexander Watilete, Sekretaris Bapak Kris Leonar Manangka, Bendahara Bapak Frederick Tondombala. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi Bapak Agus Salim Wangsir, bidang pelkes Bapak Hewi Tamandatu, bidang germasa Bapak Alfian Maulesu, bidang PPSDI Bapak Clever Richard Saertian, bidang PEG Bapak Hendrik Klaver, bidang Infokom Bapak Stefanus Hatu. Koordinator di sektor pelayanan masing-masing. Sektor 1 Bapak Stefanus Padiwiono, sektor 2 Bapak Sone Ekber Saya, Bapak Henry Ronald Supusepa, sektor 3 Bapak Maximilian M. Rumiap, Bapak Mateus Herling George, dan Bapak Rainer Edward Tanamal. Sektor 4 Bapak Moses Maxi M. Latuperisa, sektor 5 Bapak Alberto Maelisa, Bapak Albert Soleman Yahya Tore, sektor 6 Bapak Hendrik Ferdinandus, sektor 7 Bapak Adolf Melkianus Dale, Bapak Bambang Rogito, sektor 8 Bapak Nick Samson Leonokas, sektor 9 Bapak Michael Langkai, sektor 10 Bapak Christian Peter Nicholas Klaver, sektor 11 Bapak Luki Saliha, sektor 12 Bapak Bahnar Arianto Panjaitan. Pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Ketua Ibu Evi Simon Rawung, Wakil Ketua Ibu Farida Pelupesi Tatontos, Sekretaris Bapak Irianto Yusuf, Bendahara Ibu Yeti Latuperisa Manabung. Koordinator bidang-bidang, bidang teologi Ibu Frederika Kawuka Dolonsenda, bidang pelkes Bapak Dance Supusepa, bidang germasa Bapak Tony Kairupan, bidang PPSDI Ibu Suryati Ratu Sukiyo, bidang PEG Ibu Devita Wilma Soselisa, Ibu Mike Adelaida Aleta Pasanea Walewangko, bidang Infokom Ibu Lince Haryanto. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar, nomor 687-JBK-KD-1-3 Romawi, _2023-KPTS, daftar surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar tentang pengangkatan dan penetapan susunan dan unit misioner Komisi Teologi Persidangan Gerejawi, Subkomisi Katekisasi, Subkomisi Musik Gerejawi, Komisi Pelkes, Subkomisi Krisis Center, Subkomisi Diakonia, Subkomisi Perkunjungan dan Doa, Subkomisi Duka, Subkomisi Germasa, Komisi PPSDI PPK, Komisi PEG, Subkomisi Rumah Tangga, Subkomisi Penghitung Kolekte, dan Komisi Infokom Litbang. Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2023, menetapkan saudara-saudara yang namanya tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai anggota komisi sesuai bidangnya dan akan berakhir sesuai masa bakti Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih periode 2023 sampai dengan 2025. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih nomor 1009-JBK-KD-1-Romawi 12-2020-KPTS tanggal 5 Desember 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Seluruh anggota komisi wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di GPIB Jemaat Batra Kasih. Masing-masing komisi bertanggung jawab kepada pelaksana harian Majelis Jemaat sesuai bidangnya.
Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan keputusan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 26 Maret 2023, Pendeta Charles Yaneman Manuputi MSI Ketua, Penatua Meti Dorcas Ripkata Kasili Sekretaris. Lampiran Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar nomor 687-JBK-KD.1-3 Romawi-2023-KPTS. Nama-nama anggota Komisi Masa Bakti 2023-2025 GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Yang pertama, Komisi Teologi Persidangan Gerejawi. Ketua Penatua Jimmy DB Sibala, Sekretaris Diaken Rini Rahayu Tandirapang Padaga, anggota Ibu Megi Junet Simaila, Ibu Marla Makaleu Romengan. Subkomisi Katekisasi, Ketua Penatua Yun El Syahansaino, Sekretaris Saudari Stefani Letedara, anggota Penatua Rudi Donso, Ibu Albertina Mual, Bapak Daniel Tauntu. Subkomisi Musik Gerejawi, Ketua Bapak Hamid Wile, Sekretaris Bapak Richard Devin Tulaseket, anggota Bapak Ganet Soekarno, Saudara Ufandi Fernando Supusepa. 2. Komisi Pelayanan dan Kesaksian, Ketua Penatua Susilo Daruleksono, Sekretaris Ibu Fani Engel Tatiwakeng, anggota Ibu Nelly M. Siregar Rongre. Subkrisis Center, Ketua Saudara Budi Mulia Pelupesi, Sekretaris Bapak Primantara Apenan Lohi. Subkomisi Diakonia, Ketua Ibu Sonya Beni, Sekretaris Ibu Vivi PM Rumiap Sangian, anggota Ibu Kristina Astrid Sala Manumpil. Subkomisi Perkunjungan dan Doa, Ketua Bapak Nowi Hatu, Sekretaris Ibu Yeni S. Sumokil Patasik, anggota Ibu Yosefin Sapulete Paslah. Subkomisi Duka, Ketua Saudara Farlin Renaldi Sumbung Aling, Sekretaris Saudara Stefanus Christian Muing, anggota Tim Duka Batra Kasih. Ketiga, Komisi Gereja dan Masyarakat, Ketua Bapak Robert Naro, Sekretaris Bapak John Leko, anggota Bapak Octavianus Sopamena. Keempat, Komisi PPSDI dan PPK, Ketua Ibu Prima Paras Meswari, F. Slat Prasetyo, Sekretaris Ibu Karmila Santidewi, anggota Bapak Arisandi Hengki Susanto Rumbu. 5. Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja, Ketua Bapak Edi Simon, Sekretaris Ibu Lani Parinusa Ruslan, anggota Bapak Febert Ricardo Pinontoan, Ibu Mirsa Paluruan Kuta. Subkomisi Rumah Tangga, Ketua Ibu Supri Hartati Sigers, Sekretaris Saudara Tresia Agustin Sopamena, anggota Ibu Marta Maria Harman Hehanusa, Ibu Foni Elizabeth Vandenbroek, Ibu Mormin Yuliana Palawan Pesik, Ibu Adolfin Simbo Barani, Ibu Marlin Watimena Mahodim. Subkomisi Penghitung Kolekte, Ketua Saudari Oktaviani Palambarambung, Sekretaris Ibu Yosefin Naro, anggota Saudara Sato Yermia Karangan. Keenam, Komisi Infokom Litbang, Ketua Bapak Raymond Fernando Bukit, Sekretaris Saudari Geri Yani Peter. Terima kasih. Sekian ratus nama. Yang kedua, saya juga punya bagian sebentar. Akan membaca juga nama-nama saudara yang ada di depan. Baik, kita akan masuk dalam peneguhan. Sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial, pelayan
pelayanan anak dan persekutuan teruna, juga memperkenalkan pengurus 6 komisi yang ada. Karena itu dengarkanlah penjelasan-penjelasan ini. Yang pertama, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan Ia menghendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri-sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. 3. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama-sama para pejabat, baik diakon, penatua dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kepada saudara-saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT serta pengurus komisi, dengarkanlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Yang pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Kedua, hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara, sebelum saudara-saudara kita ini mengucapkan pengakuan dan janji mereka di hadapan Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khususnya dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan diteguhkan berdasarkan tata gereja GPIB adalah
pelayan PAPT dan pengurus Pelkat. Sedangkan untuk komisi tidak akan diteguhkan karena mereka adalah bagian yang akan mensupport majelis jemaat dalam hal ini pelaksana harian majelis jemaat di bidang-bidang masing-masing. Namun untuk pengakuan dan janji, saya akan minta semua saudara untuk mengucapkan janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaat hari ini, termasuk pengurus komisi. Saudaraku, pelayan PAPT, pengurus Pelkat dan komisi, dengarkanlah apa yang akan dibacakan sebagai pengakuan dan janji yang saudara respon hari ini. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT serta pengurus komisi dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? 3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajar dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Saudara Yosepina Sapulete Paslah, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Hatiku. Nancy Olivia Limpong Masi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Christine Darwin Hariawang, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lady Jonef Sahertian, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Stanley Franz Watratan, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Friska Febriani Pelupesi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Reski Octavian Asmari, kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Desi Justina Selyatem, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marliana Wilhelmina Manusiwa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sylvia Ana Mari Ngantung, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Nita Susianita Tumakaka,
Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sarce Lumeno Lobo, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marcel Hutubesi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Angel Yunike Wengkunusa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Indriani Carolina Adela Dame, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Novilia Alicia Lopez, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Bella Nasya Valencia Lisar, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yuliana Hebingadate, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Anneke Madabi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Natali Nesi Samson, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Eni Tri Aryani Pamo Subikanto, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tiffany Caroline Rumbu Mainaki, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kunarti Hayer Mulyono, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kathy Stephanie Bukit Vandenbroek, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Raisintani Dewi Andriana Dauhan, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Welsi Griffith Limbu Andris, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Keisha Alena Clover, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Erli Carolina Lumi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Wenda Kristianti Yakob, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Fristi Christina Monalisa Peters, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Jane Dorothea Tomasoa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Salome Teresia Pasania, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Olivia Nancy Patanda, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Erin Natalia Letedara Tonda, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kita beralih ke Pelkat PT. Lita Clara Watilete, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tineke Riri Mase, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yonavia Papilaya Letlora, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ervina Fredelia Supusepa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Samuel Eldad Makaleu, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Adela Tatengkeng Araginggang, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Shirley Tatiwakeng Rahim, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Wilhelmina Kora Kumayas, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Hesti Kristiani Harun, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Aprida Gojang Wawo, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Gracia Marie Melissa, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Irma Rahayu Oluwu Lombu, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Leonora Monalisa Madabi, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Octavianus Andis Indra Lesmana Politon, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Debbie Wulandari Tamaila, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Dengan segenap hatiku. Tiffany Adriana Soselisa Watilete, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Purnawati Kawengian, apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan sepenuh hati. Marlen Sonya Manabulu, apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi? Elizabeth
Claver Arnoldus. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Segenap hatiku. Hermina Sapadampela Tatiwakeng Tondombala. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sumarni Donso Paimin. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Wilhelmina Pelaupesi Ferdinandus. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kita beralih dari PT ke Gerakan Pemuda. Kelvin Bonar Sarumpait. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ade Flexa Wahyudi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Natasha Tiffany Tatiwakeng. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ingrid Rivalia Tenlima. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Malva Nathania Lagombi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Theophilus Victor Lamalo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Amri Maksi Wodi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yosua Antonio Tewu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Andini Katrin Prasetyo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kristinani Jessica Dami. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Eric Branley Mas Paitela. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, segenap hatiku. Lea Lorena Kalangi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Febrio Valentino Sokabla. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Henry Richard Rantelore. Apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Valerai Alwin Peter. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tesalonika JR Taau. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Dion Novalino Makagiansar. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Stefani Oktovina Notanubun. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi?
Ya, dengan segenap hatiku. Feby Meliana Ingratubun. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lydia Clarissa Sunarto. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya. Stefani Melissa Wongso. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ade Verina Wahyudi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Reynaldo Priyatna Tenda. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Adrian Ivan Junianto. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Franklin Sami Amboki. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Melanofta Mori Donso. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Patrick Melvin Saputra. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil, yang di Pelkat PAPT boleh duduk saja. Oh, sudah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang lain. Kalau berdiri terus. Beralih ke Pelkat PKP. Hasmita Silintowe Sohilait Tangkidi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Artis Sandi Sahertian Yonas. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Tuti Sarce Watilete Telehala. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Maria Magdalena Sinaga Pamo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Oktoviani Nona Titahelu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Imelda Nunumute Supusepa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Debbie Jenny Supusepa Suot. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lebora Hutubesi Tatipata. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marta Metekohi Salakori. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Karen Manurung Persulesi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Imelda Mona Lopis. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Erni Latuperisa Amin.
Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mince Sinai. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Francisca Isa Salo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lulus Susgianti Tonda Budiono. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Olivia Adriana Kelabora Koraa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan hatiku. Cornelia D.E. Somba. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mariana Sahal Tojeng. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Melvi Ana Mofa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Reni Yuliani Bukit Ginting. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Susana Horas. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Paula Christine Usman Polii. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Augret Likulangi Rumbu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Leni Luis. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Aisyah Claver. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Siska Kristina Latuperisa Siambaton. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Susan Saliha Unung Nongo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ingriani Ban Abidin. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Valentina Sukislina. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kita beralih ke Pelkat PKB. Hendrik Alexander Watilete. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Clifford Richard Sahertian. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sony Egbert Saia. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Henry Ronald Supusepa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Hewi Tamandatu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Maximilian Rumiap.
Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Rainer Edward Tanamal. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Agus Salim Wangsir. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Chris Leonard Manangka. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Moses Maksi Latuprisa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Alberto Maelisa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Albert Soleman Yahya Tore. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Hendrik Ferdinandus. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Adolf Mekianus Deo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Bambang Rogito. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Nick Leonokas. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Alfian Maulesu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Michael Langkey. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Henry Clover. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Stefanus Hatu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Christian Peter Clover. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Frederick Tondombala. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Luki Saliha. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Wagner Arianto Panjaitan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kita beralih kembali ke PKLU. Tony Kairupan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hati. Dance Supusepa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lince Haryanto. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Evi Simon. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Vice Pelupesi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Devita Wilma Soselisa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Irianto Yusuf. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Suryati Ratu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Frederika Kawuka. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yeti Latuperisa Manabung. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Beralih ke komisi-komisi. Yang pertama, Komisi Teologi dan Persidangan Gerejawi. Rini Rahayu Tandi Rapang Padagang. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Megi Yunet Simaela. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Marla Makaleo Rumengan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Yun Else Hansaino. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Stefani Letedara. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Rodi Donso. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Albertina Mual. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Daniel Tauntu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Hamid Willy. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Richard Devin Tulaseket. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ganet Soekarno. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Ufandi Fernando Supusepa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Komisi Pelayanan dan Kesaksian Pelkes. Susilo Daruleksono. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Fani Angel Tatiwakeng. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Nelly Siregal Rongre. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Budi Mulia Pelupesi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Primantara Nanlohi. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sonia Beni. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Vivi Rumiap Sangian, Christina Astrid Sala Manumpil. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Nowi Hatu. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yeni Somokil Patasik. Tidak hadir. Saudara Farlin Renaldi Sumbung Aling, Stefanus Christian Muing. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Komisi Gereja dan Masyarakat Germasa. Robert Naro. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Iya, dengan segenap hatiku. John Leko. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Octavianus Sopamena. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Iya, dengan segenap hatiku. Prima Parameswari Slat Prasetyo. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Carmila Santi Arumpone. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Beralih ke Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja. Edi Simon. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Lani Parinusa Ruslan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Faber Ricardo Pinontoan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mirsa Paluruan Kuta. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Suprihartati Sigers Kartoyumeno. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Teresia Agustin Sopamena. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marta Maria Harman Hekanusa. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Foni Elizabeth van den Broek. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Mormin Yuliana Paloan Pesik. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Adolfin Simbo Barani. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Oktaviani Palamba Rambung. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yosepin Naro.
Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sato Yeremia Karangan. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Komisi Inforkom Litbang. Raymond Fernando Bukit. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Gary Yani Peters. Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara-saudara, saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan kita mengimani Tuhan mendengar janji saudara. Karena itu layani Tuhan lewat pekerjaanmu masing-masing supaya engkau menyenangkan hati Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa akan datang ini, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup. Silakan duduk semua. Dipersilakan duduk. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, serta pengurus komisi-komisi GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang berdiri, pengurus Pelkat diminta untuk berlutut. Sini sebelah kiri, kanannya kiri, angkat. Yang sebelah kiri
tangan kanan. Saudara-saudara, hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat Tuhan disilakan duduk, kecuali pengurus dan komisi. Teman-teman pengurus Pelkat, pengurus komisi dan pelayan PAPT dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT serta pengurus komisi ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. Teman-teman pengurus Pelkat, pelayan PAPT dan pengurus komisi dipersilakan untuk kembali menghadap altar. Jemaat, saudara-saudara yang baru diteguhkan dan diperkenalkan ini akan memuji Tuhan melalui kidung pujian mereka. Ya. Saudara-saudara, atas nama Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, melalui Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat, kami akan memberikan surat keputusan yang dibacakan tadi kepada semua saudara-saudara yang berhak menerima SK, namun diberikan secara simbolis pada hari ini kepada ketua-ketua Pelkat masing-masing. Karena itu kami mengundang Ketua Pelkat Pelayanan Anak, Ketua Pelkat Persekutuan Teruna, Ketua Pelkat Gerakan Pemuda, Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Bapak, dan Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia, juga masing-masing ketua
yang ada di komisi-komisi, Komisi Teologi dan Persidangan Gerejawi, Komisi Pelayanan dan Kesaksian, Komisi Gereja dan Masyarakat dan Agama-agama, Komisi PPSDI PPK, Komisi PEG, Komisi Litbang, Inforkom Litbang untuk maju ke depan menerima surat keputusan yang akan diberikan oleh Majelis Jemaat diwakili oleh Ketua 3 PHMJ. Silakan. Kemudian selanjutnya Ketua Pelkat PT Bapak Samuel Eldad Makaleu, Ketua Pelkat GP Saudara Valerai Alwin Peter, Ketua Pelkat PKP Ibu Hasmita Silintoe Sohilait Tangkidi, Ketua Pelkat PKB Bapak Hendrik Alexander Watilete, Ketua Pelkat PKLU Ibu Evi Simon Rawung, kemudian Komisi Teologi Diaken Rini Rahayu Tanding Rapang Padaga, Komisi Pelayanan Kesaksian Penatua Susilo Darul Leksono, Komisi Germasa Bapak Robert Naro, Komisi PPSDI dan PPK Ibu Prima Parameswari Slat Parasetyo, Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja Bapak Edi Simon, kemudian Komisi Inforkon Litbang Bapak Raymond Fernando Bukit. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu dan terima kasih untuk peneguhan pelayan PAPT, pengurus Pelkat, dan juga
kami memperkenalkan pengurus komisi yang baru di 6 bidang yang ada. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan saudara-saudara kami ini hari ini di hadapan-Mu dan disaksikan jemaat. Biarlah mereka berpegang teguh pada pengakuan itu, pada janji-janji mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Firman-Mu menegaskan, jika kami setia, Engkau berpihak kepada kami. Namun jika kami membangkang dan meninggalkan Engkau, maka kami berhadapan dengan murka-Mu. Bapa, meteraikanlah firman ini kepada teman-teman kami dan juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya, agar kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja-Mu GPB Jemaat Batra Kasih dalam pelayanan seminggu ke depan. Tuhan memberkati dalam seluruh penata layanan kami. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami gumuli bersama. Biarlah semuanya berjalan hanya di dalam kekuatan dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa secara khusus bagi panitia, tim kerja panitia Paskah 2023. Engkau memberkati di dalam perencanaan kegiatan dan acara. Engkau memberkati mereka ketika mereka sedang bergumul dan mencari mengupayakan dana untuk kebutuhan ibadah perayaan Paskah 2023. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi tim kerja, bagi panitia Paskah di dalam mengerjakan semuanya. Kami berdoa untuk panitia pembangunan guest house. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah mulai dilaksanakan saat ini. Tuhan, ada banyak kebutuhan yang kami perlukan, terlebih-lebih dana untuk proses pembangunan guest house. Tuhan buka jalan, Tuhan gerakkan hati umat-Mu untuk dapat menopang proses ini di dalam kebersamaan kami. Kami berdoa untuk Komisi Katekesasi yang sedang juga mempersiapkan proses peneguhan sidi baru angkatan 2022-2023 pada minggu ke depan. Kiranya Tuhan juga berkati dalam evaluasi bersama orang tua dan juga di dalam persiapan proses peneguhan 25 anak-anak kami yang akan menjadi warga sidi baru jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim mobil. Engkau juga memberkati di dalam pergumulan mereka untuk mendapatkan dana melunasi mobil operasional gereja ini. Kiranya Tuhan juga buka jalan bagi tim pelunasan mobil gereja. Kami berdoa untuk teman-teman tim kerja Loka Karya penyusunan PKA. Kami masih berjuang, kami masih bergumul, kami masih berproses dengan 3 bidang yang lain, 2 bidang yang lain untuk proses di dalam penyempurnaan program kerja dan anggaran jemaat ini di tahun 2023-2024. Terima kasih untuk 3 bidang yang sudah selesai dipresentasikan dan diparipurnakan. Dan pada hari Selasa yang akan datang ada 3 bidang lagi yang akan kami paripurnakan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh proses itu, supaya program kerja Jemaat GPB Batra Kasih di tahun berjalan ke depan ini menjadi program kerja yang dapat kami laksanakan bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu di 12 sektor pelayanan dalam hidup mereka masing-masing. Bapa, inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, seluruh karya dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali paduan suara Pelkat PT Batra Kasih akan memuji Tuhan. Disilakan.
Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat ayat Alkitab dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi ketiga khusus pakai pita untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah 2023 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Setelah jemaat menyanyi bait yang pertama, diberikan kesempatan pertama untuk pengurus Pelkat dan komisi untuk memberikan persembahan syukur ke kotak yang telah disediakan di depan. Agar pemberian persembahan dapat berjalan dengan tertib dan teratur, kami himbau untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan syukur ke depan, agar lewat jalur tengah dan kembali ke tempat duduk masing-masing lewat jalur kiri dan kanan. Terima kasih. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, Hidup Kita yang Benar.
ketiga dan kelima. Untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami ungkapkan syukur ini. Terimalah ya Allah, sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dalam panggilan kami, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Minggu 26 Maret 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Anastasia Yakob, Ibu Mia Sarumpait, persembahan pujian paduan suara Pelkat PT Bahtera Kasih, organis Saudari Angel Harsanto, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir pada saat ini totalnya 419, terdiri dari laki-laki 125 dan perempuan 294. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 30 Maret 2023, pelayan firman Pendeta I. Nyoman Murah,
Waktu pukul 9 pagi sampai selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat Gedung Gereja Bahtera Kasih. Setelah ibadah selesai, akan dilaksanakan serah terima pengurus Pelkat PKLU. Diharapkan kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut dengan memakai seragam lengkap PKLU, dasi dan PIN. Bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka telah meninggal dunia pada hari tanggal Rabu 22 Maret 2023 pukul 14.40 WITA di rumah Ibu Dace Raintung Otai, usia 89 tahun. Telah dimakamkan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghibur memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan berupa 2 buah lemari besi dari keluarga FHH. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam Persekutuan Warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih atas nama Bapak Maudi Pitoy, Ibu Agustin Engelin Pitoy Nuham, beserta anak-anak Jeremy Alexander Pitoy dan Febriado Esra D. Pitoy dari GPIB Jemaat dan berdomisili di Kompleks Perumahan Pelindo, Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 6. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga jemaat GPIB Bahtera Kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 25 Maret 2023, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi bagi Tuhan dimanapun saudara ada. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.